Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu ini kasih Kristus. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia senang ketika namanya disebut, dipanggil, kita menyeru. Ketika dia dihormati, ketika dia diinginkan, dia senang di tengah-tengah kita. Pastikan ketika kita beribadah pada pagi hari ini, engkau bukan sekedar mendengarkan khotbah, tapi engkau sedang mempersembahkan dirimu kepada Dia yang menciptakan, yang menebus kita. Kepada jemaat Tuhan juga yang online, saudaraku, ingat meskipun engkau ada di layar monitor, tapi engkau ada di hadirat Tuhan. Amin. Kenapa saya berbicara tentang hadirat Tuhan, saudaraku? Bulan lalu kita berbicara tentang forgiveness, tentang mengampuni. Kita harus terus memperhidupkan gaya hidup pengampunan seumur hidup kita, sampai Tuhan memanggil kita. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, bulan September ini kita bicara secara khusus tentang intimacy with God. Bagaimana kita bergaul, bersahabat, mengenal Dia dengan lebih dekat. Kita bisa melihat gunung gede, gunung Makanango jarak jauh. Tapi dia bukan seperti kecil yang kita lihat dari jarak jauh, saudaraku. Ketika kita mendekat, kita akan tahu kebesaran dan keunikan, keistimewaan-keistimewaannya. Demikian juga dengan Allah, saudaraku. Kita bisa menyebut namanya sering, tetapi belum tentu kita dengan pengertian dan pengenalan yang khusus, saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, saya memulai dengan saudaraku. Ada seekor burung Raja Wali, saudaraku. Ketika seekor Raja Wali dilahirkan, saudaraku, dia nggak tahu siapa dirinya, saudaraku. Tetapi karena dia lihat induknya, saudaraku, dia lihat mamanya, saudaraku, yang bisa terbang, jauh di lubuk hatinya, dia mengamat-ngamati gitu. Oh, mama terbang hebat banget mama ya. Mama hebat sekali mama. Bisa memburu mangsa, bisa terbang di langit yang tinggi sekali. Jauh di lubuk hati seekor Raja Wali, saudaraku, dia ingin terbang tinggi seperti mamanya, saudaraku. Dan akhirnya dia menjadi dewasa, saudaraku. Dan dia bisa terbang seperti mamanya dan dia bisa memburu mangsa juga. Itu Raja Wali, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, suatu hari karena keteledoran, saudaraku, ketika memburu mangsa, saudaraku, di antara celah-celah pohon, terlalu nafsu, saudaraku, karena udah dicecer, saudaraku. Dia terobos itu rintangan-rintangan carang-carang, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, Raja Wali itu nyangkut sayapnya, saudaraku, di carang-carang pohon. Dan dia tidak bisa terbang, saudaraku. Meskipun Raja Wali itu tersangkut di carang-carang pohon, tetapi hasrat untuk dia terbang tinggi sebagai Raja Wali itu tidak pernah sirna, tidak pernah pudar. Itu selalu ada di lubuk hati seekor Raja Wali, saudaraku. Karena dia sadar dia adalah Raja Wali, diciptakan untuk terbang tinggi. Saudara tahukah, saudaraku, demikian juga dengan manusia yang diciptakan di hadirat Allah, saudaraku. Meskipun saudaraku dikasih Tuhan, manusia itu sudah jatuh, saudaraku. Jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia selalu punya kelaparan, kehausan akan hadirat Allah. Karena manusia diciptakan di hadirat Allah. Dia ditebus oleh tangan Kristus yang kudus, yang mulia, saudaraku. Meskipun dia terikat dengan begitu banyak, saudaraku, kejatuhan, saudaraku. Tapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, saudaraku, dia menginginkan kelaparan, kehausan akan hadirat Allah. Kita akan berbicara ini, saudaraku, supaya kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Tema utama kita dalam intimacy with God ini, saudaraku, mengenal hasrat hati Allah. Lalu saya memberikan subtema mengikut Kristus dalam kerendahan, kasih dan salib. Kenapa saya bikin subtema, saudaraku? Karena kita bisa mengenal hasrat hati Allah melalui sifat-sifatnya, melalui kebesarannya, keagungannya. Tapi kali ini subtema saya tentang jalan-jalan Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan menurut jalannya, bukan menurut jalanku. Kita mau mengenal, nah jalan-jalan Tuhan itu mengikut Kristus dalam kerendahan, kasih dan salib. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 1-5. Kita baca firman Tuhan, saya ganjil, Bapak Ibu genap. Bergantian selanjutnya sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah ada, sedang ada dan terus ada. Engkau kekal selama-lamanya. Engkau ada di hati kami, Engkau ada di pertemuan ibadah pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami lapar haus akan firman Tuhan. Kami lapar haus akan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami semua. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Karena firman-Mu adalah kebenaran yang menghidupkan. Yang mengubahkan dan membawa kami terus berada di hadirat-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mengenal hasrat hati Allah. Yohanes 17 kalau kita lihat perikop di terjemahan baru saudaraku tentang doa Yesus pada murid-muridnya. Bayangin satu pasal saudaraku. Khusus doa Yesus kepada murid-muridnya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu orang Yahudi saudaraku. Secara kemanusiaan dia orang Yahudi. Dan dia melakukan fungsi sebagai imam besar. Apa fungsi imam besar? Mewakili manusia kepada Allah. Nabi mewakili Allah kepada manusia. Imam mewakili manusia kepada Allah. Dia berdoa untuk murid-muridnya, saudaraku. Dia bersyafaat, dia membawa. Nah ini dia. Konteks situasinya saudaraku adalah saat menjelang Yesus disalibkan. Jadi saudaraku bayangin, menjelang dia disalibkan, dia berdoa untuk murid-muridnya secara khusus. Satu pasal itu banyak 26 ayat saudaraku ya. Nah pusat doanya adalah tentang hidup kekal adalah mengenal Allah melalui Kristus. Jadi saudaraku, betapa pentingnya mengenal Allah. Karena firman-Nya mengatakan mengenal Allah itu setara dengan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Dia. Tapi mengenal yang seperti apa? Nanti kita uraikan saudaraku. Kita akan bahas ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, dari perikop 5 ayat tersebut saudaraku, kita mesti tahu nomor 1, tertulis dengan jelas di ayat 1 dan ayat 5 bahwa kemuliaan Allah adalah tujuan utama. Dalam doa Tuhan Yesus, kemuliaan Allah adalah tujuan utama. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Allah itu banyak kesibukannya, banyak kegiatannya saudaraku, tapi dia punya prioritas-prioritas saudaraku. Dan prioritasnya adalah kemuliaan Allah. Yesus berdoa, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dia berdoa begitu saudara. Permuliakanlah anakmu. Saudara tahu arti kata permuliakanlah anakmu? Artinya adalah selesaikan rancanganmu. Artinya mempermuliakan anakmu itu, mempermuliakan Yesus itu adalah jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju salib. Itu yang dibicarakan. Jadi saudaraku, hidup Yesus itu untuk mempermuliakan Bapa, bukan mempermuliakan dirinya sendiri. Dia ingin meninggikan Bapa dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Dengan dia menyelesaikan tugasnya di kayu salib, Bapa dipermuliakan. Dia pun mendapat kemuliaan dengan apa yang diselesaikan. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang baik, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah tujuan utama saudaraku. Apakah hari ini kita beribadah untuk Tuhan dipermuliakan? Apakah kita berumah tangga atau menikah untuk Tuhan dipermuliakan? Apakah kita melayani? Kita berkomunitas dalam komsel. Kita melakukan kegiatan pelayanan kita supaya Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, ini perlu kita ingatkan diri kita senantiasa. Kita perlu mengingatkannya saudaraku. Karena itulah yang menjadi doanya Tuhan Yesus. Kemuliaan Bapa itu tujuan utama. Nah saudaraku kasih Tuhan, ini pada poin pertama dan kita melihat poin yang kedua. Dari ayat tersebut juga kita tahu bahwa Yesus itu pemberi hidup kekal. Saudaraku, kuasa Yesus itu dari Bapa saudaraku. Dia memberikan hidup kekal.
Bapa yang memberi hidup kekal. Sarananya adalah Tuhan Yesus. Saudara sudah tahu semua ayatnya ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi kita hanya bisa mengenal Allah itu karena mengenal Yesus. Karena jalannya Yesus. Orang-orang yang berasa mengenal Allah tapi tidak melalui Yesus. Dia sedang merasa mengenal Allah. Tapi dia tidak dikenal oleh Allah. Karena jalannya Allah itu cuma Yesus. Saudara aku dikasih Tuhan. Mungkin berarti dikatakan beberapa teolog mengatakan, oh dari sini berarti kuasa Yesus dari Bapa. Berarti Bapa lebih besar dari Yesus. Saudaraku, saya mengutip dulu di luar ayat ini, saudaraku, saya keluar di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi kalau kita memahami, berusaha mengenal Allah, jangan cuma kenal satu ayat, saudaraku. Kita mesti mengenalnya dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga kita bisa menyimpulkan siapa itu Yesus, saudaraku. Seluruh nabi perjanjian lama bernubuat, berbicara tentang Mesias yang dijanjikan Allah. Dan dalam perjanjian baru, Mesias itu sudah datang dan dia digenapi dalam diri Yesus. Jadi Yesus memberikan hidup kekal. Karena dia berasal dari Bapa. Ya, saudaraku, hidup kekal itu adalah anugerah, bukan usaha manusia. Seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, hari ini siapapun engkau, Allah telah memutuskan bahwa engkau dikasihi oleh Allah. Allah tidak memperhitungkan pelanggaranmu, kesalahanmu. Karena Allah mengasihi kita, Dia ingin memperdamaikan kita dengan Bapanya. Kesalahan kita gak diperhitungkan. Kenapa gak diperhitungkan? Karena kalau diperhitungkan tidak ada satupun yang lolos. Rasul Paulus pun dulu pernah bertanggung jawab terhadap kematian banyak murid-murid Tuhan. Musa pun yang diagung-agungkan, saudaraku, oleh orang Yahudi. Dia adalah pernah menjadi pembunuh, saudaraku. Abraham pun di waktu yang lampau, saudaraku, pernah berbohong berapa kali, saudaraku. Jadi seperti firman Tuhan katakan, saudaraku, sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut, saudaraku. Jadi gak ada yang gak berdosa, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan kita. Bukan berarti Dia mengizinkan atau membiarkan. Tetapi Dia tahu caranya. Hanya dengan anugerah lah orang diselamatkan. Hanya karena anugerah, karena pemberian Allah lah kita diselamatkan, saudaraku. Nah ini penerapannya, saudaraku, adalah bahwa sekali selamat tetap selamat. Saya gak suka menggunakan kata itu. Tetapi saya lebih suka keselamatan yang safe itu, yang aman adalah hanya di dalam Kristus. Gimana ya? Saya nggak mau bagi duit, saudaraku. Saya mau ngambil ilustrasi saja. Sekiranya ini adalah keselamatan dan ini adalah Kristus. Keselamatan adalah dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, Kristus hidup kekal. Kita hidup kekal. Jadi keselamatan itu karena kita di dalam Kristus. Amin, saudaraku. Udah ilustrasi gitu aja. Nggak usah banyak-banyak, saudaraku. Soalnya liatin dompet saya soalnya. Saudaraku, jadi semuanya itu karena di dalam Kristus. Saudara sudah lihat betapa pentingnya mengenal Allah. Karena ketika kita mengenal Allah, kita diselamatkan. Nah tapi jangan lupa, Allah itu progresif. Dia tidak hanya menyelamatkan di waktu lampau saja. Dia juga menyelamatkan kini. Karena itu dia menyucikan kita dari hari ke hari sampai kita dimuliakannya, saudaraku. Nomor 3, saudaraku, hidup kekal adalah mengenal Allah. Hidup kekal mengenal Allah dan Yesus, saudaraku. Ini mantap sekali, saudaraku. Jadi sebenarnya dari sini Tuhan sedang ingin berbicara kepada orang Yahudi, juga kepada murid-murid dan yang lain-lainnya.
bahwa dia adalah sang kudus itu. Dialah Allah itu saudaraku. Tetapi kan tidak mungkin saudaraku. Orang Yahudi itu sudah punya teologi ya saudaraku. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku Allah dirajam saudaraku. Dihukum mati. Dan memang Yesus disalibkan karena dia mengaku anak Allah. Mengaku anak Allah aja disalibkan saudaraku. Disebut menghujat saudaraku. Jadi saudara mengerti ya. Jadi jalannya adalah dengan Yesus berdoa supaya kita ini mengenal Allah itu adalah mengenal diri Allah dan mengenal Yesus Kristus. Mengenal, tapi di sini kata mengenal itu saudaraku bukan sekedar mengetahui, ya, tetapi ginosko, punya relasi, punya hubungan, punya waktu, punya pengenalan, punya persahabatan, punya kegiatan bersama, punya kecintaan bersama saudaraku. Itulah pengenalan saudaraku. Jadi mengenal di sini nggak sekedar mengenal, oh kenal begini. Saya kenal saat pemain di bawah, tapi saya nggak tahu tanggal ulang tahunnya kapan, anaknya berapa, istrinya siapa, saya nggak tahu. Itu bukan mengenal saudaraku, saya cuma tahu. Tapi kalau mengenal, saya mengenal istri saya, Priscilia Kusuma Boru Tobing. Lahir tanggal berapa, ulang tahun kapan, apa kesukaannya, baju kesukaannya yang mana, sepatunya, apa semua saya tahu. Saya mengenal dia. Kenapa? Karena kami hidup bersama. Kami punya pengenalan, punya persekutuan. Demikian juga Anda dengan keluarga Anda punya pengenalan. Nah saudaraku, membangun keintiman lewat doa, firman, ketaatan sehari-hari, ini penting sekali. Itulah jalannya kita mengenal Allah. Gak bisa mengenal Allah cuman baca firman, tek sekali mengenal seumur hidup. Gak bisa. Karena Allah itu enggak sekerdil yang kita bayangkan. Dia tidak terbatas. Dia agung, dia mulia, dia kudus. Kalau orang agama-agama mengenalnya sebagai Allah yang transenden. Enggak terhampiri. Ya, karena dia tidak menerima pewahyuan saudaraku. Benar Allah tak terhampiri. Karena dia berhudi di dalam terang yang tak terhampiri. Makanya itu terang tak terhampiri itu secara ontologis saudaraku. Tapi secara untuk mewujudkan rencananya dia harus bermanifestasi. Secara ekonomikal ya untuk melaksanakannya. Secara ontologis dia gak terhampiri, dia transenden. Tetapi dia adalah Allah yang ekonomikal. Tahu gak ekonomikal saudaraku? Allah yang melaksanakan rencananya. Makanya dia harus menjelma menjadi manusia. Kenapa dia menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang dia mau selamatkan. Dia harus mati secara manusia. Karena sang pengantara itu harus mewakili diri Allah dan mewakili diri manusia. Tidak mungkinlah manusia bisa mewakili Allah saudaraku. Hanya Allah yang bisa mewakili diri Allah dan mewakili manusia. Sehingga dia menjelma menjadi manusia. Dan dia mempersembahkan dirinya saudaraku supaya kita diselamatkan. Yang keempat, ketaatan Yesus menjadi teladan saudaraku. Dibuktikannya dengan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Saudaraku, melayani Tuhan itu anugerah. Dan satu kehormatan. Sepertinya Tuhan gak perlu kita banget saudaraku. Dia mampu kok. Dia bahkan tidak memerlukan malaikat saudaraku. Cukup dengan berfirman. Kalau kata orang kun fayakun. Jadi cukup berfirman aja benar. Tapi perhatikan saudaraku. Dalam hal ini dia bukan sekedar ingin menciptakan sesuatu. Tetapi dia ingin menemukan dan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari segala sesuatu. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang punya relasi, yang mengenal, yang makanya diciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia harus turun ke muka bumi ini. Dia harus duduk saudaraku untuk mengambil debu tanah. Dia mengolahnya saudaraku. Lalu membangun manusia itu saudaraku. Tangannya kotor. Karena dia ingin mendapatkan. Dia gak mempercayakan kepada malaikat. Dia tidak mempercayakan tangannya sendiri. Manusia diciptakan untuk kesukaannya saudaraku. Harus sesuai dengan desain gambarnya saudara. Jadi saudaraku hari ini lihatlah dirimu. Siapapun engkau.
betapa istimewanya dirimu di hadapan Allah. Dia tinggalkan surga mulia dengan segala kenyamanannya untuk memastikan setiap engkau ada di hadiratnya, diselamatkan kekal, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus menyelesaikannya dan dia benar-benar menjadi teladan kita, saudaraku. Jadi melayani Tuhan itu baik, tetapi tuntaskanlah. Jangan sekedar sibuk-sibuk aktivitas, nggak tahu ujungnya kemana. Saudara tahu, kalau di sebuah sungai itu kadang-kadang suka ada putaran, saudaraku, yang muter-muter begini. Dia bergerak terus, saudaraku, tapi dia nggak menuju sampai. Dia pikir dia gerak terus, berjerilah keringat. Dia pikir dia sampai di tujuan sana. Enggak, saudaraku, dia putar di tempat, jalan di tempat. Dia mutar-mutar. Jangan kita hanya sibuk melayani, karena mesti tahu apa tujuanmu berkegiatan, apa tujuanmu melayani. Sama seperti Kristus, dia menuntaskan apa yang menjadi visi Bapa baginya, saudaraku. Dia menyelesaikannya itu sampai teladan, sampai akhir. Rasul Paulus pun melihat Kristus dan dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi bagi Rasul Paulus, saudaraku, dia menasihatkan kepada murid Timotius betapa pentingnya, saudaraku, kita berkegiatan pelayanan, saudaraku, tahu fokusnya. Supaya kita, kalau kita tahu fokusnya, kita tahu menyelesaikannya. Tapi kalau nggak tahu fokusnya, bagaimana kita mau menyelesaikannya? Cuman kelelahan itulah akhirnya. Karena ketika kita udah nggak berdaya lah akhirnya selesai, saudaraku. Bukan itu, saudaraku, tujuan Allah. Selesaikanlah, sama seperti Rasul Paulus. Dia menuntaskan. Karena itu setialah dalam panggilan hidup saudara. Amin. Kita lanjutkan. Kesimpulannya, saudaraku, dari 4 pesan doa Yesus tadi. Hidup itu untuk memuliakan Allah. Baca bersama-sama saya. 1, hidup untuk memuliakan Allah. 2, hidup kekal adalah pemberian Kristus. 3, hidup kekal berarti mengenal Allah. 4, ketaatan Yesus teladan kita. Hidup kekal itu sudah dimulai sekarang lewat relasi intim dengan Allah melalui Kristus. Bapak Ibu, kalau ingin lebih jelasnya saudara ikut SPK. Nanti akan dijelaskan detail-detail lebih banyak lagi, saudaraku ya. Ikut PP supaya kau dimuridkan, dibina, diperlengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan firman yang kita butuhkan. Hidup kekal itu sudah dimulai, saudaraku. Kita nggak nunggu kita mati, kita hidup kekal. Karena yang kita bicarakan ini adalah pengenalan akan Allah di dalam roh kita yang mengenal. Allah itu roh, dia tinggal dalam roh kita, saudaraku. Makanya kita harus menjalin hubungan dengan dia yang sudah menebus kita dan hidup di dalam kita. Bangunlah keintiman setiap hari. Di tengah-tengah bangsa yang sedang dioperasi oleh Tuhan, saudaraku, jangan gagal fokus. Fokuslah kepada visi Bapa, visi kerajaan Allah yang kekal itu. Apa yang fana ini sementara. Bukan kita gak peduli dengan negara ini, enggak, saudaraku. Negara ini punya visinya sendiri, tapi jangan pernah lupa Bapamu punya visi untuk hidupmu. Supaya engkau mengenal dia dan menjalin relasi dengan dia, saudaraku. Nah, saudaraku, saya akan membahas bagaimana mengenal Allah, saudaraku, pada sub tema saya. Mengikut Kristus dalam kerendahan, kasih dan salib, saudaraku. Saya akan berbicara ini. Tujuannya adalah untuk menolong umat hidup meneladani Kristus. Fokusnya kerendahan, kasih dan jalan salib. Dasar firmannya tertulis, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, khotbah tentang mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri, mikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus, saudaraku. Itu yang sudah kita dengar bertahun-tahun, berpuluh tahun, saudaraku. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih menghidupinya? Kalaupun kita menghidupinya, saudaraku, apakah kita bersuka cita, bergembira ria menikmati itu? Jalan salib tersebut. Saudaraku, pasang seatbelt saudara, kuatkan hatimu. Saya berbicara tentang apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau, saudaraku. Apakah hasrat hati Allah, saudaraku? Hasrat hati Allah adalah mengikut Kristus dalam kerendahan hati. Baca bersama saya 2, 3. Hasrat hati Allah adalah mengikut Kristus dalam kerendahan hati. Dunia mengejar kehormatan,
Kristus mengajarkan kerendahan hati. Saudara perhatikan di perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah ada nabi-nabi yang hedon? Oh, bahasa saya. Yang glamor, saudaraku. Adakah Rasul Paulus dalam kemewahan? Tertulis di kitab suci, di Roma pun dia ngontrak. Ngontrak loh Rasul Paulus. Rasul, saudaraku. Gimana kurang-kurangnya, saudara? Ngontrak. Jadi yang mesti ngontrak hari ini jemaat Tuhan bersukacitalah. Karena Rasul dulu pun ngontrak, haleluya. Jangan bilang, oh posinai hidup nanguluon. Jangan bilang begitu, sedih banget hidup, jangan begitu saudaraku. Rasul pun ngontrak dulu, haleluya. Kau gak sendirian, puji Tuhan. Bukan saya, enggak saudaraku. Itu alkitabiah banget saudaraku. Saudaraku, bagaimana dengan kepala gereja kita Yesus Kristus? Yesus Kristus. Bahkan ketika dia ingin makan minum perjamuan terakhir saudaraku. Dia mengutus muridnya. Pergi dulu kamu ke desa di sana. Nanti kamu akan menjumpai seekor keledai. Bawalah keledai itu. Kalau ada yang nanya bilang. Guru memerlukannya. Rabi memerlukannya. Dan dia akan mengembalikannya. Saudara ngerti arti ayat itu? Bahwa Yesus gak punya transportasi. Itu ngerti artinya saudaraku. Itu cuma keledai aja Yesus gak punya. Jadi kalau gaya hidup pendeta, hamba Tuhan, gak seperti Yesus, kepala gereja mana yang diikutin? Maaf ya saudaraku, saya ngomong apa adanya saudaraku, karena itu terus di kitab suci saudaraku. Saya gak anti dengan berkat, blessing dan sebagainya saudaraku. Tapi kita mesti tahu, mengikut Kristus ada dalam kerendahan hati saudaraku. Kadang-kadang orang gak punya pun bisa sombong saudaraku. Iya kan? Dia bisa marah-marah, mengutuk. Wah, pendeta ngomongnya berkat-berkat mulu, begini-begini katanya. Saudaraku, Kristus mengajarkan kerendahan hati dan dia jalan dalam kerendahan hati. Baik penampilannya, baik tutur katanya, baik semuanya saudaraku. Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, Yesus kita rendah hati loh saudaraku. Rendah hati banget. Jadi teladan kerendahan hati itu saudara gak perlu belajar dari dunia ini. Kita punya Tuhan yang lengkap, yang komplit. Sabda firmannya, teladannya real, nyata. Filipi 2 ayat 5-8. Kristus merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Gereja akhir zaman sedang menuju kemana saudaraku? Inilah waktunya kita melepaskan ego kita, hidup sederhana dan taat kepada Allah. Di doa puasa kemarin Ibu Evi menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Karena kita perlu diingatkan kembali, saudara sudah tahu semuanya. Tetapi sering kita lupa saudaraku. Ada berhala-berhala yang kita sadari. Yang kita cintai. Dan itu bukan Kristus saudaraku. Diuraikan begitu luas dan panjang. Saya ingin katakan kepada saudara, carilah Tuhan. Kenalilah dia. Allah yang seperti apa yang kau jumpai. Allah yang seperti apa yang kau kenal saudaraku. Kristus itu rendah hati. Berikutnya saudaraku. Tadi kita mengikut Kristus dalam kerendahan hati saudaraku. Lalu mengikut Kristus dalam kasih. Kasih adalah inti dari iman Kristen. 1 Korintus 13 itu komplit ya. Itu perikop saudaraku. Tapi saya kutip ayat 4 dan 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak berkesudahan. Ini baru kita dengar doang saudaraku. Tapi kepada kita yang sudah menikah, Tuhan sudah tempatkan tools terbaik untuk kita menjadi sabar, penuh kasih dan murah hati. Haleluya. Kalian gak ngerti saudaraku apa yang saya maksud saudaraku. Yang dimaksudkan Tuhan telah memberikan kita pasangan seorang istri atau seorang suami yang gak sempurna. Sehingga kita bisa bertumbuh dalam kasih, kesabaran, murah hati dan sebagainya. Kita bisa belajar mengampuni. Kan kita belajar mengampuni bukan di huruf-huruf kata-kata saudaraku. Tapi di dalam perbuatan.
Kita benar-benar saudaraku nggak bisa mempraktikkan itu kalau kita nggak ada contoh kejadiannya. Makanya kadang-kadang ada hal-hal yang kecil terjadi di rumah tangga saudaraku. Ingatlah kembali bahwa Tuhan yang mengatur itu semua supaya engkau serupa Kristus. Haleluya. Panjang sabar. Amin. Ya kan? Long suffer. Panjang, bukan cuma panjang, panjang. Itu dia. Haleluya. Ya. Bahkan dari sini berkata amin amin, keluar dari pintu ini saudaraku. Udah keluar WA. Lu dengar gak itu ayat? Dengar gak tuh? Itu saya, itu bukan jemaat, itu saya. Itu saya, itu jemaat, bukan jemaat. Jangan menghakimi jemaat. Ya saudaraku. Nah, jadi jadi ketawa. Jadi saudaraku, Tuhan pasti izinkan orang-orang yang gak sempurna itu di sekeliling kita. Untuk memastikan kita melakukan firman-Nya. Karena ini jalannya Tuhan saudaraku. 1 Yohanes 4:16, barang siapa tetap dalam kasih, ia tetap dalam Allah. Haleluya. Ingin memastikan keselamatanmu? Lihat aja, engkau masih mengasihi Allah enggak? Engkau masih mengasihi saudaramu enggak? Engkau masih mengasihi sama? Kalau engkau masih mengasihi Allah, masih mengasihi sama, masih mengasihi saudara-saudaramu, engkau sedang di dalam hidup kekal itu. Karena saudaraku, mesti ada tanda bahwa kita itu hidup kekal. Kasihnya harus terpancar, terekspresi. Penerapannya mengasihi Allah dan sama dengan tulus tanpa pamrih. Nah saudaraku, ini berat saudaraku ya. Seringkali kita menolong orang, membantu orang, tapi dengan mengharapkan bilang terima kasih dong. Nah, ada gak begitu? Gak ada. Di luar banyak saudaraku. Jemaat Abalop MTS sudah lulus, sudah menang. Kalau kita memberi aja, gak usah berharap dia berterima kasih sama kita. Karena kalau dia gak berterima kasih sama kita, karena orang tuanya, mamanya gak pernah ngajar itu. Haleluya. Oh, jangan bilang mamanya dong, bapaknya gak pernah ngajar itu. Jadi jangan terlalu berharap-harap ucapan terima kasih ketika kita membantu seorang, saudaraku. Lakukanlah itu karena Kristus, amin. Kristus melakukannya dengan sukacita, saudaraku. Tanpa berharap orang berterima kasih kepadanya. Penerapannya mengasihi Allah dengan sesama, dengan tulus, tanpa pamrih. Mari kita bangun ini, karena inilah jalan kita mengenal Allah, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, apa hasrat hati Allah? Yaitu kita mengikut Kristus dalam jalan salib. Jalan Kristus itu cuma satu, jalan Via Dolorosa. Jalannya adalah jalan penderitaan. Mahkota Kristus cuma satu, mahkota duri. Bagaimana gereja Tuhan mengejar kenyamanan, mengejar apa yang ditawarkan dunia. Kita harus berbeda karena kita mengikut Kristus. Jalannya adalah jalan penderitaan, mahkotanya mahkota duri, saudaraku. Berat banget jadi orang Kristen. Memang berat, bukan berat saudaraku, mustahil. Tanpa Kristus gak bisa. Karena itulah kita harus membangun hubungan dengan Kristus, mengenalnya. Karena dengan kita mengenalnya, Pak, sejatinya saudaraku, Kristus yang sedang memikul itu bagi kita. Ketika kita berjalan bersamanya, dia menopang kita. Dia menuntun kita. Dia memberikan kekuatan di dalam kita. Dan dia memampukan kita bersukacita melewati penderitaan-penderitaan yang kalau gitu harus kita pikul, saudaraku. Jalan salib adalah jalan penderitaan, tetapi juga adalah jalan kemenangan yang mengubahkan kita serupa Kristus. Mau serupa Kristus, jemaat Tuhan? Jalannya adalah jalan salib, jalan penderitaan. Bukan jalan yang lain, saudaraku. Karena jalan Yesus cuma satu. Lukas 14:27, siapa tidak memikul salibnya tidak dapat menjadi murid Kristus. Galatia 6:14, bermegah hanya dalam salib Kristus. Kita nggak usah bangga dengan Abalov MTS, saudara. Nggak ada yang perlu dibanggakan, cuman Kristus yang perlu dibanggakan. Kalau komselmu bertambah, nggak ada yang perlu dibangga-banggakan. Kristus saja yang mendapatkan semua yang diharapkan, saudaraku. Kalau mungkin, saudaraku, engkau berhasil dalam banyak hal, ingat, saudaraku, megahkanlah Kristus. Seringkali kita memegahkan hamba Tuhan. Seringkali kita memegahkan manusia. Padahal Kristus yang bekerja untuk semua itu terjadi. Penerapan
Mari kita setia walaupun menderita, melihat salib sebagai jalan pemurnian. Haleluya. Jangan melihat, oh jalan salib adalah jalan sial banget, gue nih apes banget jadi orang Kristen. Setelah gue udah masuk jadi orang Kristen, gue baru tahu ajaran yang kayak begini. Apes gue, gak bisa mundur. Jangan bilang begitu saudaraku. Justru melihat salib sebagai jalan pemurnian. Justru ketika kita menjalani jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan itulah. Akhirnya Tuhan sebenarnya sedang mengerat, sedang mengikis kekanak-kanakan kita. Sedang mengikis segala kecintaan kita akan kefanaan. Sedang membuang tabiat-tabiat dunia. Itu jalannya saudaraku. Saudara senang ingin mengenal hati Allah, hasrat hati Allah. Tuhan ingin engkau mengikut Kristus dengan mengikut jalan salib. Terakhir saudaraku, kesimpulannya. Meneladani Kristus berarti 1, rendah hati dan menyangkal diri. Kita baca sama-sama. 2, 3. Meneladani Kristus berarti rendah hati dan menyangkal diri. Hidup dalam kasih sejati, setia memikul salib. Saya mengutip doanya Thomas Kempis, saudaraku, ini orang jadul dulu. Tahun 1400-an. Ikutlah Yesus dengan setia dalam hidup dan mati. Jika engkau mati bersama dia, engkau juga akan hidup bersama dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan lupa saudaraku, Tuhan akan datang saudaraku. Tapi dia menjemput gerejanya yang sempurna. Bukan gereja yang bercacat celah, yang berkerut-kerut, yang tidak sempurna. Dia akan menjemput. Kita hidup hari ini bukan menunggu jadwal kematian. Kita hidup hari ini karena Tuhan sedang menganugerahkan kepada kita kesempatan mengikut Kristus, mengikut jalan salibnya. Untuk kita boleh mengenal dia lebih lagi. Ternyata jalan Tuhan itu adalah jalan kesederhanaan. Bapak Ibu jangan menginginkan apa yang ditawarkan dunia, apa yang dipamerkan oleh dunia. Karena ternyata apa yang dipamerkan dunia itu fana adanya dan sia-sia adanya. Itu mungkin dikenal di bumi tapi gak dikenal di sorga. Tapi apa yang dikenal di sorga adalah dia yang mengikut jalan Kristus. Jalan Via Dolorosa, jalan salib itu saudaraku. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami ingin membangun keintiman dengan Tuhan dengan menempuh jalan salib. Kami ingin Tuhan supaya perkataan-perkataan-Mu bukan hanya tertulis di kitab suci, tetapi itu juga tertulis dalam loh hati kami yang terdalam. Dan kami ekspresikan dalam hidup kami yang jalani ini. Kami boleh hidup dalam kesederhanaan, hidup di dalam kasih, hidup dalam pengampunan, dan mencintai Kristus selama-lamanya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh.
ada di tengah-tengah kita. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ingin dirinya dikenal, makanya dia datang ke dalam dunia ini. Dia tidak cukup berfirman lewat inspirasi, lewat pewahyuan. Dia datang ke muka bumi ini. Dia injak bumi ini. Dia berjalan di bumi ini. Dan dia meninggalkan warisan perkataan-perkataannya yang tidak pernah usang meskipun sudah ribuan tahun. Bahkan semuanya akan semakin memuncak tergenapi. Dan itu dilakukan oleh pengikut-pengikut Kristus yang setia mengerjakan firman-Nya. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, setelah engkau mendengar firman Tuhan, mungkin ini sangat berlawanan dengan egomu. Mungkin firman Tuhan ini sangat tidak mengenakan di telingamu. Tetapi saudaraku, maukah engkau memandang Kristus yang sudah menempuh jalan itu, saudaraku? Pandanglah Kristus, saudaraku. Karena Kristuslah kasih karunia kita. Karena ketika kita memandang Kristus, kita ada di dalam Allah. Kita mengenal Allah yang kekal itu. Allah itu tidak tersembunyi bagi orang-orang yang percaya, yang menerimanya. Allah senang dikenali. Allah senang membangun hubungan. Sebelum engkau bangun tidur, Dia sudah menanti-nantikan engkau memanggil namanya. Dia menantikan kita bangun dari tidur kita dan memanggil namanya supaya kita boleh tinggal dalam persekutuan dengannya. Tapi seringkali kesibukan tugas-tugas kita keseharian, kekhawatiran kita telah merebut waktu-waktu yang berkualitas. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, maukah engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku ingin mengenal engkau lebih lagi Tuhan. Karena aku baru tahu Tuhan, bahwa mengenal engkau adalah hidup kekal itu Tuhan. Setelah engkau mendengar firman Tuhan ini, kalau engkau ingin meresponi firman Allah, katakan, Tuhan, saya mau mengenal engkau lebih lagi dengan mengikut jalan salib ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau telah lebih dulu mempersembahkan hidupmu, dirimu kepada kami, menebus kami untuk menjadi milikmu. Kami ingin Tuhan membangun relasi hubungan dengan Engkau setiap hari lewat doa dan firman, lewat kesaksian, lewat persekutuan, lewat pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, ubahkan diri kami Tuhan. Biarkan kami selalu lapar haus akan Kristus, lapar haus akan hadirat-Mu, lapar haus akan hal-hal yang kekal. Supaya Tuhan, Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur.